Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anakku di rumah masing-masing dan orang tua yang hebat yang senantiasa mendampingi putra-putrinya untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa memberikan semangat agar anak tetap bisa dan mampu untuk belajar walaupun dalam jarak jauh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Orang tua yang hebat-hebat, sehat? Alhamdulillah. Itu yang senantiasa kita harapkan, karena kesehatan adalah modal awal kita untuk beraktivitas, untuk belajar, dan untuk meraih cita-cita kita. Baik, anak-anak sekalian dan orang tua yang luar biasa di rumah masing-masing, dalam mengisi acara kegiatan Isra Mi'raj, kami akan mencoba menghadirkan sebuah kisah tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses Isra Mi'raj yang membawa oleh-oleh atau hadiah yang terbaik untuk kita, yaitu melaksanakan sholat. Agar lebih baik dan agar lebih mampu kalian menyimak, lihat dan fokus pada cerita yang nanti akan kita tampilkan. Mudah-mudahan dengan kisah yang akan ditampilkan, kalian menambah kualitas keimanan, menambah kualitas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu serta mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Mari kita lihat tayangan kisah Isra Mi'raj. Imam Muslim meriwayatkan, Saiban Ibnu Faruk telah menyampaikan kepada kami dari Hamad Ibnu Salamah, dari Sabit Al-Banani, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, dibawakan kepadaku buraq, sejenis hewan berwarna putih, tubuhnya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal, yang langkah kakinya sejauh mata memandang. Aku pun mengendarainya sampai tiba di Baitul Maqdis. Buraq itu kutambatkan dengan tali yang digunakan oleh para nabi untuk menambatkan hewan tunggangan mereka. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan kudirikan salat 2 rakaat di sana. Setelah aku keluar, malaikat Jibril alaihissalam membawakan ke hadapanku segelas arak dan segelas susu. Aku lantas memilih susu. Jibril pun berkata, engkau telah memilih fitrah, engkau telah memilih kebenaran. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit terdekat pertama. Jibril lalu meminta agar pintunya dibukakan. Dia pun ditanya oleh penjaga pintunya, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah? Jibril pun menjawab, dia memang diutus untuk naik menghadap Allah. Maka pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertemu dengan Adam alaihissalam. Dia pun menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit kedua. Jibril alaihissalam juga meminta agar pintu langit itu dibukakan. Dia pun ditanya oleh penjaga pintunya, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah? Jibril menjawab,
dia memang diutus untuk naik menghadap Allah, maka pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertemu dengan dua orang sepupuhku, yaitu Isa ibnu Maryam alaihissalam dan Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit ketiga. Jibril alaihissalam lalu meminta agar pintu langit itu dibukakan. Dia pun ditanya, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?" Jibril menjawab, "Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah." Maka pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang ternyata ketampanannya luar biasa. Dia pun menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit keempat. Jibril alaihissalam pun meminta agar pintu langit ini dibukakan. Dia ditanya oleh penjaga pintu tersebut, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?" Jibril menjawab, "Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah." Maka pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Memang benar firman Allah, dan kami telah mengangkat Idris alaihissalam ke martabat yang tinggi. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit kelima. Jibril alaihissalam meminta agar pintu langit itu pun dibukakan. Dia ditanya oleh penjaga pintu tersebut, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?" Jibril menjawab, "Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah." Maka pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertanya serta bertemu dengan Harun alaihissalam. Dia pun menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit keenam. Jibril alaihissalam lalu meminta agar pintu langit itu dibukakan. Dia pun ditanya, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?" Jibril menjawab, "Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah." Kemudian pintunya dibukakan untuk kami. Di sana aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit ketujuh. Jibril alaihissalam pun meminta agar pintu langit dibukakan dan dia lalu ditanya lagi, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?" Jibril menjawab, "Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah." Maka pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Setiap harinya Baitul Ma'mur dikunjungi oleh 70.000 malaikat yang tidak pernah mengunjunginya lagi sesudahnya. 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya selalu datang dan selalu pendatang yang baru. Kemudian Jibril membawaku ke pohon Sidratul Muntaha yang daun-daunnya selebar telinga gajah dan buah-buahnya sebesar kendi.
tatkala Allah menitahkan perintahnya, Sidratul Muntaha langsung berubah sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggambarkannya karena sangat indah. Allah pun memberiku wahyu dan mewajibkan sholat 50 kali kepadaku dalam sehari semalam. Kemudian aku turun lagi dan bertemu dengan Musa alaihissalam. Dia bertanya, apakah yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, 50 kali sholat sehari semalam. Dia berkata, kembalilah menemui Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya, sebab umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Aku telah menguji Bani Israel. Maka aku kembali menghadap Tuhanku dan memohon, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Allah subhanahu wa ta'ala lantas mengurangi 5 salat dariku. Kemudian aku kembali menemui Musa dan kukatakan Allah telah mengurangi 5 salat dariku. Namun Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kembalilah menemui Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Aku terus mondar-mandir antara Tuhanku dan Musa alaihissalam, hingga akhirnya Allah berfirman, hai Muhammad, salat yang kuwajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam. Pahala tiap-tiap salat itu digandakan 10 kali lipat. Oleh karena itu, mendirikan salat 5 kali sama saja dengan mendirikan salat 50 kali. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, namun dia tidak jadi melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Andaikan dia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu keburukan, namun dia tidak jadi melaksanakannya, maka keburukan tersebut tidak dicatat sama sekali. Akan tetapi, jika dia melaksanakannya, maka hanya dicatat satu keburukan saja. Aku turun lagi menemui Musa alaihissalam dan memberinya penjelasan. Dia masih berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Aku pun memukas. Aku telah berulang kali menemui Tuhanku. Aku merasa malu terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian yang berada di rumah masing-masing, yang terpenting adalah bukan tontonannya, tapi ambillah hikmah dari apa yang tadi disampaikan dalam kisah tersebut. Hikmah yang utama adalah bagaimana kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Bagaimana kita bisa mengecas keimanan kita agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, wabil khusus menjadi hamba Allah yang terbaik. Agar apa? Agar kita bisa sukses, urusan dunia kita sukses, dan urusan akhirat mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dalam surganya Allah dengan predikat hamba Allah yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kisah-kisah selanjutnya yang kita akan coba suguhkan untuk anak-anak yang terbaik, untuk orang tua yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.